やつなんかいるかバカ野郎! Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Tokyo Revengers. Untuk menyelamatkan gadis yang dicintainya, Takemichi harus melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan mengalahkan segala rintangan. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, terlihat seorang Yakuza yang sedang dikejar oleh kelompok gangster Tokyo Manji hingga ini yang terjadi. Scene berpindah ke seorang pemuda bernama Takemichi yang terbangun dari tidurnya. Dia mendengar berita bahwa pacarnya Hinata meninggal dunia bersama adiknya yaitu Naoto. Mereka terbunuh setelah terjadi peperangan antara kelompok gangster Tokyo Manji dan organisasi Yakuza. Kematian Hinata membuat mentalnya down. Bahkan ketika bekerja pun yang dilihat olehnya seputar pemberitaan kematian pacarnya itu, hingga bosnya datang menegur. Dalam perjalanan pulang, Takemichi selalu ngelantur berbicara kepada dirinya sendiri. Hingga di sebuah stasiun, inilah yang terjadi. Ternyata Takemichi terbawa ke masa lalu. Ada yang aneh dengan dirinya. Lalu datang teman-teman Takemichi yang bernama Akun dan Oyamagishi dan lainnya. Ketika bercermin, dia merasa aneh dengan gaya rambutnya. Ketika salah satu temannya meminta Takemichi menghubungi Masaru, terlihat di ponselnya tanggal 1 Juli 2010. Dia baru menyadari dia kembali ke masa SMA-nya dulu. Meskipun Takemichi sedikit kebingungan, namun dia berusaha untuk menikmatinya. Kelima anak SMA ini kemudian pergi menuju markas dan sempat-sempatnya mencaci kakak kelas mereka yang sedang melintas. Tiba-tiba jagoan di sekolah mereka yang bernama Kiyomasa, anggota dari geng Tokyo Manji, datang dengan anak buahnya. Seketika muka Takemichi dan temannya begitu ketakutan. Masaru yang baru datang menjadi sasaran pertama kebrutalan anggota gangster ini. Ketika Takemichi terkena cipolannya, dia berhalusinasi ke dimana hari-harinya seperti neraka dengan penuh permintaan maaf. Hari itu mereka bernasib sial, wajah mereka habis babak belur. Takemichi menyesal bukan kebahagiaan namun penderitaan yang dia dapatkan setelah kembali ke masa lalunya. Sesaat dia teringat Hinata, kemudian segera pergi ke rumahnya. Saat melihat kekasihnya itu, Takemichi tidak bisa menahan kesedihannya karena dia tahu di masa depan Hinata meninggal dengan tak wajar. Takemichi pun mengatakan bahwa dia akan meninggal 10 tahun lagi. Namun Hinata berkata bahwa dia kuat dan akan selalu memberinya semangat. Saat Hinata pulang, Takemichi melihat beberapa gangster sedang membuli adik Hinata yang bernama Naoto yang saat itu masih duduk di kelas SMP. Takemichi mencoba untuk menjadi pahlawan, namun ini yang terjadi. Saat berbincang dengan Naoto, Takemichi teringat kejadian di masa depan. Dengan tegas, dia meminta Naoto untuk menjaga kakaknya Hinata, karena dirinya akan meninggal 10 tahun mendatang dan kembali ke masa SMA. Meskipun tidak masuk akal, namun Naoto harus mempercayai ucapannya. Dia dan Hinata pun tewas dalam kecelakaan setelah terlibat pertikaian antara gangster Tokyo Manji dan Yakuza. Saat mereka berjabat tangan, Takemichi kembali ke masa depan di tanggal 2 Juli tahun 2020. Dia merasa dalam kondisi baik-baik saja di salah satu rumah sakit. Takemichi terkejut karena orang yang menyelamatkan dirinya adalah Naoto yang saat ini menjadi seorang detektif.
Naoto menjelaskan bahwa Takemichi telah melintasi waktu. Sejak saat itu, Naoto bertekad untuk menjadi detektif. Dia berhasil merubah takdir hidupnya, namun tidak bagi kakaknya Hinata yang tetap meninggal dunia. Naoto berusaha untuk meyakinkan Hinata, namun dia tetap tidak mau mempercayainya. Pelaku pembunuh Hinata adalah kelompok gangster Tokyo Manji. Di rumahnya, Naoto menceritakan tentang geng Tokyo Manji yang dulunya sebagai geng motor biasa. Mereka berkembang menjadi organisasi kejahatan yang tidak bisa diusik oleh Yakuza. Sano alias Maiki adalah ketua dari Tokyo Manji. Sedangkan Kisaki adalah sosok penting dan orang yang paling berpengaruh dalam kelompok gangster ini. Naoto meminta Takemichi kembali ke masa lalunya dan membawa misi untuk mencegah pertemuan Sano Manjiro dan Kisaki Teta agar kelompok gangster ini tidak berkembang seperti saat ini. Awalnya dia menolak karena Takemichi merasa dirinya adalah orang yang tidak berguna dan pengecut. Namun dia baru sadar dengan cara ini dirinya bisa menyelamatkan Hinata. Saat kembali berjabat tangan, Takemichi kembali ke masa SMA-nya. Sialnya, dia terkena jotos dari Kiyomasa. Anggota gangster ini memaksa mereka untuk saling bertarung, termasuk teman Takemichi yang bernama Takuya, untuk melawan Kasino. Di sisi lain, Akun mulai geram dengan semua kelakuan bejat si Kiyomasa. Akun berencana untuk menusuknya. Akan tetapi, Takemichi mencegahnya karena dia teringat kalau Kiyomasa akan menjadi korban pembunuhan. Beruntung, Takemichi berhasil mencegahnya. Bahkan, Takemichi nekat untuk menantang Baiwan Kiyomasa. Pertarungan yang tidak seimbang. Kiyomasa-kun! Dalam kondisi tidak berdaya, Takemichi meminta bertemu dengan Sano alias Maiki. Teringat ucapan Hinata, dia kembali bangkit. Kiyomasa kesal dan meminta tongkat untuk membunuhnya. Tak diduga, ketika Kiyomasa akan memukul kembali Takemichi, tiba-tiba sang ketua gangster Maiki dan wakilnya Draken datang. Mereka semua menunduk memberi hormat. Tendangan pun dilayangkan oleh Draken kepada Kiyomasa karena telah mempermalukan gangster ini. Sebagai bentuk penghargaan atas keberaniannya, Maiki menawari Takemichi untuk menjadi temannya. Dan inilah hukuman untuk Kiyomasa yang dilakukan oleh Maiki. Malam itu, teman-teman Takemichi berterima kasih karena aksi keberanian yang telah dia lakukan. Meskipun wajah Takemichi babak belur tidak karuan, Hinata senang dia mau menemaninya menyaksikan pesta kembang api. Malam itu, Takemichi berjanji akan selalu melindungi Hinata dengan segenap jiwa dan raganya. Takemichi bermaksud memegang tangan Hinata, namun yang dia pegang malah tangan Naoto. Dan Naoto! di sini Naoto sudah bisa menyimpulkan, jika mereka berjabat tangan, maka Takemichi akan melintasi waktu tepat 10 tahun. Jika 1 minggu dia berada di masa lalu, maka 1 minggu itu pula dia akan kehilangan waktunya di masa depan. Selama dia berada di masa lalu, maka jiwanya seakan keluar dan raganya tertidur, persis seperti orang yang mengalami koma. Naoto mengusulkan kepada Takemichi untuk membunuh Sano alias Maiki agar nyawa kakaknya terselamatkan. Kembali ke masa lalu, Takemichi tidak percaya dirinya harus membunuh Maiki. Di saat bersamaan, Takemichi melihat 2 puncak pimpinan gangster ini dengan mudah menumbangkan segerombolan siswa. Maiki kemudian menghampiri Takemichi untuk mengajaknya main. Tiba-tiba Hinata datang dengan polosnya ngagaplok si Maiki. Di saat Hinata akan membawa Takemichi, Draken menghadangnya. Namun Takemichi tidak tinggal diam. Dia mencoba menjaga Hinata walau tangannya gemeteran. Dia pun berani membantah Maiki. Sampai-sampai Maiki nyintrek si Takemichi yang berlagak kuat di depan wanita. Hinata pun meminta maaf kepada Maiki dan Draken karena mengira mereka musuhnya.
Mereka pun pergi dan bersepeda bersama. Takemichi bertanya mengapa Maiki ingin berteman dengannya, namun dia hanya tertawa. Kemudian Maiki berkata bahwa Takemichi mirip dengan kakaknya yang sudah meninggal, tapi tidak secupu dirinya. Dia meminta Takemichi untuk menjadi anggota Tauman karena Maiki menilai Takemichi mempunyai kelebihan dan mau mempertaruhkan hidupnya untuk orang lain. Saat itu juga Takemichi ditawari untuk bergabung dengan gangsternya. Di malam harinya, seluruh anggota gangster Tokyo Manji berkumpul. Takemichi yang datang atas permintaan Maiki sempat menjadi korban bully, terutama oleh Kiyomasa yang tidak menyukainya. Tak lama kemudian, Maiki dan Draken datang. Saat itu juga secara resmi Kiyomasa dikeluarkan dan dicabut dari keanggotaan mereka. Pertemuan ini membahas geng Mobius yang telah menghajar teman Pachin. Lalu Maiki bertanya kepada Pachin. Akan tetapi Pachin takut akan banyaknya korban. Tak luput dari itu, gangster Mobius memiliki banyak anggotanya. Maiki menyatakan akan menghancurkan Mobius. Sekilas terlihat Kiyomasa bertemu dengan Kisaki. Scene berpindah lagi ke masa depan. Takemichi meyakinkan Naoto bahwa Maiki tidak mungkin membunuh Hinata. Pada dasarnya, dia menilai Maiki orang yang baik meskipun berjiwa keras. Saat melihat foto-foto komplotan gangster itu, dia terkejut karena Akun bergabung dengan mereka. Takemichi kemudian menemuinya. Tak diduga, kini dia menjadi pemilik sebuah tempat hiburan malam. Akun juga tahu kalau Takemichi diselamatkan dari rel oleh Naoto. Terungkap, Akunlah yang mendorong Takemichi jatuh ke dalam rel kereta. Takemichi tidak percaya kalau sahabat baiknya ini tega melakukan hal sehina itu. Rupanya Akun adalah komplotan Kisaki. Setelah kematian Draken, sikap Maiki pun berubah. Akun sudah jenuh dengan hidupnya di bawah kendali Kisaki. Dia rindu dengan masa SMA bersama Takemichi dan teman-temannya. Dan akhirnya Akun memilih untuk bunuh diri. Sejak saat itu, Takemichi bertekad untuk menyelamatkan mereka semua, termasuk Draken yang tewas lebih dulu. Kembali ke masa lalu, Takemichi tiba-tiba berada satu sepeda dengan Akun. Dia terlihat senang sekali karena dapat melihatnya lagi. Takemichi berjanji akan membantu Akun hingga berhasil menggapai cita-citanya menjadi ahli kecantikan. Sesampainya di rumah Hinata, ternyata Naoto tidak ada di rumah. Lalu Hinata mengajaknya untuk ke festival keesokan harinya. Serentak, Takemichi pun mengingat masa depannya yang dimana festival tersebut adalah hari kematian Draken. Terlihat Takemichi yang tergesa-gesa untuk menghentikan pertikaian antara Mobius dan Toman. Setelah itu, Takemichi menguping Draken dan Maiki yang sedang menengok teman Pachin di rumah sakit. Mereka berdua dimarahi oleh orang tuanya yang menjadi korban. Hingga Draken menundukkan kepala, meminta maaf dan menyuruh Maiki untuk tunduk. Mereka pun terlihat berkaca-kaca. Sambil membungkuk, Draken berkata, perkataan Draken itu tidak sengaja didengar juga oleh Takemichi. Sesampainya di markas, Takemichi mencoba menghentikan pertikaian antara Mobius dan Toman. Namun, Pachin tidak terima dan menghajar Takemichi. Tak lama kemudian, geng Mobius datang. Takemichi masih saja heras babatok hingga dihajar si Osanai, ketua geng Mobius.
Mikey pun berdiri dan akan menghajarnya. Akan tetapi Pachin menahannya dan langsung melawan Osanai. Pachin pun tidak berdaya sampai meminta maaf kepada Mikey. Mikey langsung menghampiri Osanai yang banyak bacot dan dalam satu gerakan saja dia pun langsung tumbang. Draken pun berkata, karena Mobius sudah kalah maka Tokyo Manji dan Mobius bersatu. Akan tetapi Osanai masih sadar dan akan menusuk Mikey. Namun beruntung Draken menahannya. Dan ini yang dilakukan oleh Draken. Setelah itu, Draken berterima kasih kepada Takemichi. Sekilas kita diperlihatkan Sano dan Kisaki yang ada di pemakaman Draken di masa depan. Begitupun Naoto yang sedang menyelidiki kematian Draken. Kembali ke Takemichi yang sedang di festival bersama Hinata. Di sisi lain, geng Mobius sedang merencanakan sesuatu. Tak lama kemudian, Takemichi yang sedang di festival melihat keberadaan geng Mobius dan langsung membuntutinya. Sedangkan Draken menunggu Mikey di suatu tempat. Begitupun Mikey yang menunggu Draken di tempat yang berbeda. Kembali ke Takemichi yang sedang membuntuti geng Mobius. Dia melihat Kiyomasa merencanakan pembunuhan kepada Draken. Tiba-tiba, geng Mobius memergoki Takemichi. Di saat yang sama, Draken dikepung oleh gangster Mobius. Mikey menyadari Draken telah dijebak. Dia langsung bergegas mencarinya. Ketika di perjalanan, dia bertemu dengan Kisaki. Kita lihat aksi Draken seorang diri melawan geng Mobius. Di tempat berbeda, Takemichi sedang dibully oleh Kiyomasa. Beruntung, tak lama kemudian Hinata pun datang. Akan tetapi, ketika Hinata akan membukakan ikatannya, Takemichi menyuruhnya untuk pergi. Takemichi merasa dirinya hanyalah runtah yang lemah dan tidak bisa merubah apapun. Akan tetapi, Hinata yang seperti bidadari mencelepotnya dan memberinya semangat. Dia mengingatkan waktu pertama mereka bertemu. Hingga Takemichi pun bangkit. Dia bergegas untuk menyelamatkan Draken. Kembali ke Draken yang mulai kewalahan melawan geng Mobius. Ketika Osanai menyuruh Draken untuk menyerah, tiba-tiba Mikey dan yang lainnya pun datang. Mikey dan Osanai pun adu bacot dan pertempuran pun dimulai. Tak diduga, Takemichi menyaksikan Kiyomasa menusuk Draken dari belakang. Takemichi segera menghampiri Draken. Mikey meminta Takemichi untuk menyelamatkan Draken dan membawanya pergi. Takemichi pun langsung bergegas membawa Draken, akan tetapi geng Mobius menghadangnya. Beruntung, teman-temannya datang membantunya. Ketika Takemichi pergi, dalam perjalanan, Kiyomasa kembali menghadangnya. Kali ini, Takemichi tidak akan lari lagi. Meskipun sempat dibuat kewalahan, namun akhirnya Takemichi berhasil menumbangkannya. Kembali ke Mikey, dia dan anggotanya berhasil mengalahkan gangster musuh. Berkumpul di rumah sakit, seluruh anggota merasa senang karena Draken melewati masa kritis dan berhasil selamat. Semua orang terselamatkan karena aksi yang dilakukan oleh Takemichi. Akun mempunyai salon kecantikan dan tentunya pacar Takemichi yang kini jauh lebih cantik, yaitu Hinata. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Tokyo Revengers ini? Menurut saya, adegan berantem di film ini tampil cukup meyakinkan dan kadang terasa cukup brutal.
Selain itu, koreografinya juga tak kalah menarik. Mulai dari akrobat Mikey hingga gerakan karakter yang babak belur sehabis dihajar. Namun selain itu juga, aspek time leap jadi hal yang cukup menarik buat disimak di Tokyo Revengers. Konsep perjalanan waktu di dalamnya dijabarkan dengan cukup simpel, mulai dari mekanisme hingga sebab akibatnya. Namun tak lupa juga dengan apa? Ya tentunya Kopai. Suruput dulu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam menutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.